Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jamaah hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari kajian seni interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari buku berjudul Kaifa Amalahum Shallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Pada kesempatan malam ini, insya Allah akan melanjutkan kembali bahasan kita dari pembahasan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah khusus, yaitu dengan orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mulai masuk pada pengantarnya, kemudian beberapa bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang berbuat dosa. Dan kalau kita melihat pada buku versi aslinya yang berbahasa Arab, maka kita dapati ada beberapa poin yang terkait dengan hal ini. Di antaranya yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah wa kana yahtatu katsiran fi iqamatil hudud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hati-hati, sangat hati-hati atau banyak hati-hati dalam menegakkan hukum hudud. Wa ya'murul mudhniba ayyasturu ala nafsihi, dan memerintahkan kepada mudhnib, kepada orang yang berbuat dosa, untuk menutupi kesalahan dan dosanya tersebut. Wa yatuba fi ma bainahu wa bain rabbih, dan bertobat langsung ke hadapan Allah SWT, dan itu biar diselesaikan antara dirinya dengan Allah SWT tanpa harus melaporkan dan meminta untuk ditegakkan hukum had. Tentu taubat dengan semua bentuk taubat yang seharusnya, syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Artinya bukan cuma sekedar taubat dengan lisan, tapi tidak dibuktikan dengan kesungguhan untuk benar-benar berhenti dari kesalahannya di masa lalu. Nah, ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah pada pertemuan malam ini kita akan masuk pada bahasan berikutnya. Nah, di bahasan berikutnya kita lihat di sini, wa rubbama tarakal istifsara an mahiyatiz dzambi ladzi irtakabahul 'asi talaban lisatri. Bisa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanyakan secara detail dosa yang dilakukan dengan tujuan untuk menutupi aib pelakunya. Tentu bahasan ini berhubungan dengan tobat. Artinya kalau sudah bertobat, tidak harus yang bersangkutan menceritakan dan lalu menyampaikan hal tersebut di tempat terbuka, apalagi kemudian hal tersebut maksiat yang dikerjakan oleh yang bersangkutan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tobatnya diwujudkan dengan penuh kesungguhan. Betul-betul bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kesalahannya tersebut. Kita lihat dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW berada di masjid dan kami duduk bersama beliau, tiba-tiba datang seorang laki-laki, dan orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, saya sudah melakukan suatu dosa, dan tolong jatuhkanlah hukuman kepada saya. Satu dosa yang masuk dalam kategori hukum had, artinya yang harus ada atau terkena hukuman yang harusnya ditegakkan. Tapi Nabi fasakata anhu. Tapi Nabi SAW diam dan tidak menanyakan kepada yang bersangkutan.
Ternyata orang tersebut menyampaikan lagi untuk yang kedua kalinya, ya Rasulullah, inni asabtu haddan faqimhu alayya. Wahai Rasulullah, saya sudah melakukan satu dosa yang harus dihukum had, dan tolong jatuhkanlah hukuman itu kepada saya. Lagi-lagi Nabi SAW diam. Kemudian qomat. Ya. Lalu sholat dikumandang, ditegakkan. Ketika sudah selesai, Nabi SAW selesai sholat, orang tersebut berjalan di belakang Nabi SAW, mengikuti. Lalu kata Abu Muhammad, saya juga mengikuti Rasulullah SAW. Saya ingin mengetahui saya ingin mendengar apa yang dijawab oleh Nabi SAW terhadap orang tersebut. Kemudian orang tersebut mengikuti Rasul SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimuhu alayya. Ini yang ketiga kalinya. Wahai Rasulullah, saya sudah melakukan perbuatan dosa yang harus dihukum had. Maka tegakkanlah, jatuhkanlah hukuman tersebut kepada saya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ara'aita hina kharajta min baitika alaysa qad tawadda'ta fa ahsantal wudu'? Bukankah kamu ketika keluar dari rumahmu tadi, kemudian kamu sudah berwudu dan kamu memperbaiki wudu'mu? Dijawab oleh orang tersebut, tentu ya Rasulullah. Tsumma syahidta sholata ma'ana? Bukankah kamu sudah sholat bersama kami tadi berjamaah? Dijawab oleh orang tersebut, na'am ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa innallaha qad ghafara laka dzambaka. Dalam riwayat yang disebutkan haddaka. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu, atau hukum had yang harusnya ditegakkan kepadamu. Jadi Allah telah mengampuni dosamu, atau itulah jadi hadmu. Artinya sudah selesai. Dan di sini Nabi SAW tidak bertanya detailnya. Maka inilah salah satu bentuk lagi bagaimana Rasul SAW berinteraksi dengan orang yang berbuat kesalahan dan dosa. Tentu ini menjelaskan kepada kita bagaimana kewenangan imam dalam kewenangan pemimpin dalam menegakkan hukum tersebut pada orang yang sudah jelas-jelas bertobat, apakah harus ditegakkan hukum had atau tidak. Karena ada yang mungkin memilih ingin cukup dengan taubat, dan ada yang memilih untuk tetap ditegakkan hukum had, dan keputusannya berada pada imam. Apalagi ketika dosa tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Dan ini berhubungan dengan seseorang atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bersangkutan ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW sebagai pemimpin berhak untuk menetapkan hal tersebut. Di sini kita lihat Rasul SAW kadang tidak menanyakan detail apa bentuk dosanya untuk menutupi aib pelakunya. Selanjutnya, wa idza aqamal hadd, ini bentuk interaksi yang lain. Wa idza aqamal hadda 'ala man waqa'a fi jarimatin kana la yu'annifu wa la yanha an sabbihi wa la'nihi. Rasulullah SAW kalau menegakkan hukum had kepada orang yang telah melakukan perbuatan kejahatan, beliau tidak mencela, dan beliau tidak mencela orang yang dihukum tadi, dan melarang orang mencaci maki, apalagi melaknatnya. Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu an mengatakan, setelah menceritakan kisahnya Ma'iz, lalu kemudian datanglah seorang wanita dari kabilah Ghamid, wanita Ghamidiyah. Kemudian menyatakan, ya Rasulullah, inni qad zanaitu. Wahai Rasulullah, sungguh saya telah berbuat zina. Fatahhirni.
maka tolong sucikan saya. Wa innahu raddaha, dan Nabi SAW menolaknya. Tidak melaksanakan hukum had. Falamma kana al-ghad, keesokan harinya, orang tersebut mengatakan yang sama, ya Rasulullah, lima tarudduni. La'allaka an taruddani kama raddatta ma'izan. Ya. Orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau menyuruhku pergi? Mungkin engkau ingin menyuruhku pergi seperti telah engkau lakukan juga, menyuruh pergi Ma'iz. Dan kemudian wanita ini mengatakan, demi Allah, saya sudah hamil. Lalu Nabi SAW menyatakan dan mengatakan kepada orang tersebut, kalau begitu, pergi dulu sampai kamu melahirkan. Nah, ketika sudah sampai lahir, tentu ini berselang waktu yang tidak sebentar, bukan dalam hitungan. Bisa jadi bukan dalam hitungan, bukan cuma jam, tapi bisa hari dan minggu. Lalu wanita tersebut datang dan menyatakan, ya Rasulullah, nih saya sudah melahirkan. Kemudian Nabi SAW menyatakan, tolong pergi dan susuilah anak ini sampai disapi. Lalu kemudian wanita ini datang lagi bersama bayinya, dan bayi itu sudah membawa sepotong roti di tangannya, artinya sudah disapi. Kemudian lalu menyatakan, ya Rasulullah, saya sudah menyapihnya dan dia sudah makan, artinya tidak lagi mengandalkan susu ibu, sudah makan roti, dan kalau di kita misalnya makan makanan-makanan yang lainnya. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan bayi tersebut kepada seorang dari kaum muslimin dan memerintahkan supaya wanita tersebut dikubur sampai setinggi dada. Kemudian memerintahkan kepada orang-orang untuk merajamnya, melemparnya dengan batu. Kemudian Khalid bin Walid datang dengan sebongkah batu yang lumayan besar dan melemparnya ke kepala perempuan tersebut, sehingga darah nyiprat, ya, meresiki Khalid, dan kemudian Khalid mencelanya. Ketika Nabi SAW mendengar itu, lalu diingatkan, Khalid bin Walid diingatkan, tenang wahai Khalid, mahlan ya Khalid, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, maksudnya di tangan Allah SWT. Sungguh wanita ini telah bertobat dengan suatu tobat yang jika para sohibu muks, ya, maks ini bisa maknanya adalah pemungut iuran-iuran yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kalau seandainya mereka bertobat, tentu dia pasti diampuni. Ini artinya kualitas tobatnya wanita ini mengalahkan orang-orang seperti itu. Lalu Nabi SAW memerintahkan, ya, perintahkan agar jasad perempuan itu dipindahkan dan beliau menyolatkannya dan menguburkannya. Dalam riwayat yang lain, Umar bertanya, ya Nabi Allah, apakah Anda menyolatkan padahal wanita itu sudah berzina? Maka Rasul SAW menjawab, sungguh laqad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah bertobat dengan suatu tobat atau dengan rupa taubat, bentuk taubat, laukusimat baina sab'ina min ahli Madinah, yang seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang di Madinah, lawasi'athum, maka itu cukup bagi mereka.
Wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Apakah ada tobat yang lebih baik dari tobatnya karena dia telah menyerahkan hidupnya kepada Allah SWT. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana taubatnya wanita Ghamidiyah ini punya kualitas taubat yang sangat luar biasa. Tentu pelajaran ini penting bagi kita, pelajaran berharga, bagaimana Rasul SAW mengajarkan kepada kita bentuk taubat dan kualitas taubat yang antar satu taubat dengan taubat yang lain bisa berbeda. Ada kualitas taubat yang sekelas dengan taubatnya wanita Ghamidiyah ini. Bayangkan setara dengan 70 penduduk Madinah. Padahal itu para sahabat. Nah, ini berkaitan dengan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa naha aidan an sabbil ladzi jalada fil khamri an sabbil ladzi julida fil khamri wa ala dzalika bi kaunihi aunan lisyaitani 'alal 'asi. Rasulullah SAW melarang mencaci maki, mencela orang yang dihukum cambuk karena minum khamr. Alasannya adalah karena itu bisa menjadi bentuk menolong setan terhadap orang yang berbuat maksiat. Artinya dia berbuat dosa jelas tercela. Terus kemudian dia dihukum dan sudah dicambuk, sudah. Nggak usah kemudian diberikan cacian, makian, sementara dia sudah bertobat dan dia sudah dihukum. Sudah. Ya, sudah cukup sampai di situ. Tidak perlu ada tambahan caci maki, ya tidak perlu ada tambahan kata-kata sumpah serapah atau yang semakna dengan itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika, ini kita langsung baca terjemahnya saja, yang utian Nabi SAW bisa keren. Nabi SAW suatu ketika dihadapkan kepada beliau orang yang mabuk. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya dipukul. Ada yang mukul dengan tangannya, ada yang mukul dengan sendalnya, ada yang mukul dengan pakaiannya. Maka kemudian ketika sudah selesai, ketika dia pergi, ada yang bertanya, kenapa dia melakukan perbuatan seperti itu? Akhzahullah. Mudah-mudahan Allah menghinakan. Nah ini, coba lihat. Lalu kemudian Rasul SAW menegur, la takunu auna syaitani ala akhikum. La takunu auna syaitani ala akhikum. Jangan kalian membantu setan terhadap saudara kalian. Jadi, jangan kalian membantu setan dalam menundukkan saudara kalian. Jadi, kita jangan membantu setan. Udah cukup. Kalau itu memang hukuman sudah ditegakkan, sudah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, walakin qulu Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lebih baik katakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihilah dia. Nah, ini menunjukkan pada kita bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada orang yang berbuat dosa. Selanjutnya, wa naha 'anid du'a'i 'ala syakhsin minhum bi'ainihi bil la'ni wa ghairihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mendoakan keburukan
kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, lalu kemudian secara khusus mendoakan laknat kepada yang bersangkutan. Artinya Nabi SAW melarang mendoakan keburukan. Dasarnya adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ada seorang laki-laki di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Abdullah dan dijuluki Himar. Ini julukannya Himar. Dan dia biasa atau sering membuat Rasulullah SAW tertawa. Dan Nabi SAW pernah menyambuknya karena minum khamar. Suatu ketika dia dibawa lagi dan diperintahkan untuk dicambuk. Nah, ketika dicambuk itu kemudian ada orang yang berkomentar lalu mengatakan, Allahumma al'anhu ma aktsara ma yu'tabih. Ya Allah, laknatlah dia, betapa seringnya dia dihadapkan untuk dicambuk. Artinya sebelumnya dicambuk, terus datang lagi dicambuk lagi. Nah, kemudian ada orang yang lalu mendoakan dengan doa laknat. Ya Allah, laknatlah dia. Begitu mendengar hal tersebut, Nabi SAW mengingatkan, la tal'anuhu. Jangan kalian melaknat dia. Jangan kalian melaknat orang tersebut. Ya, dia berbuat dosa, kemudian dia sudah dikenai hukuman had, tapi jangan dilaknat. Wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Sebab demi Allah, yang saya tahu, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang menjadi bentuk interaksi Nabi SAW dengan orang yang berbuat keliruan untuk kesalahan. Nah, bentuk interaksi yang lain, warubbama ishtadda fi ta'nifi man waqa'a fi ma'siyatin wa khasatan man kana lahu manzilatun indahu. Kadang Rasul SAW menegur dengan teguran keras pada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Apalagi orang tersebut adalah orang yang punya kedudukan di hadapan beliau. Artinya orang yang bisa jadi punya kedekatan, ada orang yang beliau sayangi. Beliau menegurnya dengan keras. Kita lihat hadis dari Al-Ma'rur bin Suwaid yang mengatakan, saya pernah mendapati Abu Dzar di Robadah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an yang tinggal di Robadah. Dan waktu itu beliau menggunakan pakaian yang sama dengan yang dipakai, artinya menggunakan pakaian, dan pakaian itu sama juga digunakan oleh budaknya. Nah, kemudian saya tanya kepada beliau, saya pernah berselisih dengan seseorang dan saya mencelanya, menghinanya karena karena orang tersebut punya kedudukan yang rendah, lalu yang dicela bukan cuma yang bersangkutan tapi ibunya. Saya mencelanya karena memang ibunya dianggap hina. Nah, ketika mendengar itu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi? Apakah kamu mencela orang tersebut, menghina orang tersebut karena ibunya? Innaka mar'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau ini adalah manusia yang masih ada sifat jahiliyah dalam diri. Masih ada sifat jahiliyah.
Maka kemudian Nabi SAW menyatakan, mereka adalah saudaramu dan pelayan yang ditempatkan Allah di bawah kekuasaan. Barang siapa yang saudaranya ada di bawah kekuasaannya, maka harus memberinya makan sama seperti makanan yang dia makan. Memberinya pakaian seperti yang dikenakannya. Tidak membebani mereka pekerjaan yang tak kuasa mereka menanggungnya. Maka jika kalian memberinya pekerjaan, bantulah dia untuk mengerjakannya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Abu Dzar ketika ditanya, kok bisa begitu? Dia mengatakan bahwa saya pernah ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tegurannya teguran keras. Inna kamruun fika jahiliyah. Kamu ini orang yang masih ada sifat jahiliyah dalam dirimu. Ini artinya teguran yang sangat keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan teguran keras ini ditujukan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu an yang punya kedudukan yang dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang berbuat dosa. Kemudian bentuk yang lain, warubama syaddada ala murtakibiz dzambi wa yukarriru alaihi liyubayyina lahu fadha'atahu. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap keras, menegur keras pelaku dosa, dan beliau mengulang-ulang untuk menunjukkan betapa besarnya dosa tersebut, untuk menjelaskan betapa besarnya dosa tersebut. Contohnya adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Usama adalah putranya Zaid dan beliau sahabat. Terus bapaknya Zaid bin Harithah juga sahabat. Ya radhiyallahu anhuma. Usama mengatakan, ba'atsana Rasulullah SAW ilal Hira. Nah, Nabi SAW mengutus. Ini Huraqah ini nama kota, nama kampung atau wilayah di dekat dengan Zatu Irqin, yang kalau orang lewat mengarah ke Hijaz akan melewati tempat tersebut. Nah, kemudian kami pun menggempur mereka, menggempur suatu kaum dan berhasil mengalahkan mereka. Lalu seorang Ansor dan saya mengikuti salah seorang dari mereka. Dan ketika kami menangkapnya, dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi sudah menangkap dan kelihatannya pada posisi sudah tidak berdaya, dia mengucap la ilaha illallah. Orang Ansor tadi, ketika melihat orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, dia tak menahan. Sementara ya, saya ketika melihat orang tersebut, ini paling orangnya karena cuma takut atau berpura-pura lalu mengucapkan la ilaha illallah. Maka saya tusuk dengan tombak saya. Sampai akhirnya saya membunuhnya. Ketika kami pulang dan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dengan keras, apa kamu membunuh? Ya. Wahai Usama, apa kamu membunuh orang tersebut setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apa yang akan kamu lakukan ketika la ilaha illallah datang kepadamu pada hari kiamat? Nah, kemudian saya mengatakan, dia hanya dia paling mengatakan itu hanya karena berlindung, menyelamatkan diri. Udah kepepet, mau terbunuh, atau ketangkap, takut, akhirnya mengucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW kemudian menegur dan mengingatkannya dengan tegas. Afala syaqaqta an qalbihi?
Apakah kamu sudah pernah membelah dadanya? Akhirnya tahu hal ta'lamu aqalaha amla. Apa kamu sudah membelah dadanya? Sehingga kamu bisa tahu dia mengatakan itu karena takut atau karena ingin menyelamatkan diri atau betul-betul sungguh-sungguh. Dari mana bisa mengetahui itu? Itu kan isi hati orang. Nabi SAW menegur dan mengingatkan tersebut. Dan Nabi SAW mengulang-ulang. Sampai-sampai kata Usama, sampai sampai saya berharap seandainya saya belum menjadi muslim pada saat itu. Nah, kata Imam Nawawi, dari hadis ini kita belajar kaidah penting bahwa kita menghukumi seorang itu dengan zahirnya. Ya, zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, berarti dia masuk Islam sudah. Jangan-jangan pura-pura. Ya, mungkin pura-pura, tapi kita nggak bisa memastikan karena masalahnya itu isi hati orang. Kita hanya bisa memastikan bahwa yang bersangkutan mengucapkan la ilaha illallah, berarti sudah masuk Islam. Nah, itu ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil dari kajian kita yang diambil dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, menjadi bekal bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.